لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فسهلهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الإفكار وملازمة الابتعاد والادكار ووفقهم للذوب في طاعته والتأهب لدار القرار والهدم مما يسقطه ويجيب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأدوار وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa itulah sebaik-baik bekal menuju kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin, Ramadan adalah bulan yang tidak pernah datang dengan suara, tetapi selalu datang dengan getaran di hati. Selalu datang dengan getaran di hati. Tanpa kita sadari, suasana berubah. Masjid menjadi lebih hidup. Lantunan ayat-ayat suci terdengar di mana-mana. Orang-orang yang biasanya lalai tiba-tiba menjadi rajin. Yang jarang ke masjid mulai melangkah lebih sering, seolah-olah ada panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, namun terasa di dalam diri. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar. Ramadan adalah bulan ketika Allah membukakan pintu perubahan. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar berubah dengan adanya Ramadan ini? Bayangkan seseorang yang setiap tahun kedatangan tamu yang agung. Ketika tamu itu datang, ia bersih-bersih, memperbaiki rumahnya, menyiapkan hidangan terbaik. Tetapi begitu tamu itu pergi, rumah itu kembali berantakan. Bukankah terkadang kita seperti itu? Kita rajin hanya ketika Ramadan, kita khusyuk hanya ketika Ramadan, lalu setelah itu perlahan semuanya kembali seperti semula. Padahal Ramadan bukan tamu biasa. Ia adalah kesempatan yang mungkin tidak akan kembali. Berapa banyak orang yang tahun lalu masih berdiri di shaf bersama kita, masih duduk di samping-samping kita, namun hari ini mereka sudah berada di alam kubur. Ramadan tahun lalu mungkin menjadi yang terakhir bagi mereka, dan kita tidak pernah tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Mungkin besok kita meninggal, atau 2 jam kemudian, atau 1 jam kemudian, atau 1 menit ini. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa itu unik. Ia ibadah paling rahasia. Seseorang
tidak saja sendirian di ruangan tertutup. Tidak ada manusia yang melihat dia bisa minum seteguk air dan tidak ada yang tahu. Namun ia tidak melakukannya. Mengapa? Karena ia sadar Allah melihatnya. Inilah inti Ramadan. Inti Ramadan bukanlah lapar, bukanlah haus, tetapi inti Ramadan adalah kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita setiap detik. Itu adalah inti Ramadan. Jika kita sanggup meninggalkan yang halal karena Allah, meninggalkan makan, meninggalkan minum karena Allah, berharap pahala dan ridho kepada Allah, maka seharusnya kita lebih sanggup meninggalkan yang haram karena Allah. Ramadan juga bulan turunnya Al-Quran. Kita membaca lebih banyak, kita mengajar khatam, kita memerindah suara. Namun mari jujur pada diri sendiri, apakah ayat-ayat itu hanya melewati lisan kita atau benar-benar menyentuh hati kita? Apakah zikir-zikir yang selama ini kita lantunkan itu hanya sekedar di lisan kita, tidak sampai ke dalam hati kita? Seharusnya kita introspeksi diri agar ketika Ramadan ini menjadi terbaik di kehidupan kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran tidak diturunkan sekedar untuk dilafalkan. Ia diturunkan untuk membimbing hidup kita, membimbing hidup umat muslim, membimbing hidup umat mukminin. Ramadan seharusnya menjadi titik balik hubungan kita dengan Al-Quran, menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran, menjadikan kita lebih sering membaca Al-Quran dibandingkan amalan-amalan dunia yang lainnya. Bukan hanya 1 bulan, tetapi sepanjang usia. Lihatlah generasi terbaik umat ini, sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika diminta bersedekah, beliau membawa seluruh hartanya. Ketika Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Beliau menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ini adalah sahabat Rasulullah yang jika dibandingkan dengan kita, jika dibandingkan dengan amal-amal kita, maka kita tidak ada apa-apanya. Kita jauh di bawah mereka. Maka apa rahasia di balik itu semua? Apa yang membuat mereka begitu ringan memberi, begitu ringan membantu orang lain? Yaitu karena hati mereka hidup, karena iman mereka menyala, karena iman mereka nyata, karena dunia di mata mereka kecil dan akhirat itu besar di mata mereka. Jemaah sekalian, hari ini adalah hari Jumat, penghulu segala hari, dan ia berada di bulan Ramadan, penghulu segala bulan. 2 kemuliaan bertemu, yaitu hari Jumat dan bulan Ramadan. Di hari ini ada 1 waktu mustajab. Di bulan ini pintu ampunan dibuka lebar. Jika bukan sekarang kita memperbaiki diri, maka kapan lagi kita memperbaiki diri yang penuh dosa ini? Mari kita introspeksi diri atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama di dunia ini. Jemaah sekalian, Ramadan bukan tentang menjadi manusia yang sempurna. Ramadan adalah tentang mulai melangkah, mulai meninggalkan 1 dosa, mulai memperbaiki 1 kebiasaan, 1 kesalahan, mulai mendekatkan diri 1 langkah kepada Allah. Karena 1 langkah menuju Allah akan dibalas dengan langkah yang lebih besar dari Allah menuju kita. Maka jangan sia-siakan Ramadan ini. Jangan biarkan ia berlalu tanpa bekas. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan sama seperti kita masuk ke dalam Ramadan. Kita masuk ke dalam Ramadan dengan banyaknya dosa. Usahakan kita keluar Ramadan dengan dosa yang bersih, seperti bayi yang baru dilahirkan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi saya berwasiat agar kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Diriwayatkan bahwa sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang pemimpin besar, sosok yang ditakuti musuh, ketika beliau membaca ayat-ayat dalam Al-Quran di bulan Ramadan, beliau menangis hingga terdengar isaknya sampai ke saf belakang. Beliau yang kuat saja takut amalnya tidak terima, apalagi kita yang levelnya jauh di bawah mereka. Para sahabat beribadah maksimal di bulan Ramadan, tetapi setelahnya mereka berdoa berbulan-bulan agar amalnya diterima. Kita seringkali berbeda, ibadah belum maksimal, tapi rasa aman sudah terlalu besar. Maka hari ini mari kita tidak hanya meminta panjang umur, mari kita meminta hati yang hidup. Mari kita tundukkan hati kita dalam doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismu amrina wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'adina wa aslih lana dunyaya alladhi fiha ma'ashina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khayra umrina akhira wa khayra amalina wa khayra ayyamina yawman nalqaka fihi. Allahumma inna nas'aluka عيشة هنية وميتة سوية ومرة غير مخزي ولا فاضي. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازينا وهب إيمانا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك الأولى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دفها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان وتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم أصلح قلوبنا واهدنا وثبت أقدامنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الصلاة.